Salam sehat bersama saya, Dr. Faidan Lumbanturuan. Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom Haleluya, Yahweh, Besem Yesua Hamasya, Salam Kebajikan, Rahayu. Bersama saya pada video kali ini kita akan membahas organ yang seringkali baru disadari pada penderitanya, ya, yaitu ginjal, ya. Organ ginjal, jadi ini betul-betul organ, bukan alat musik ya. Jadi jangan bilang organ ginjal, terus piano ginjal, kemudian gitar ginjal, drum ginjal, nggak ada begitu. Ya, ini kita lagi bicara organ tubuh ya, organ vital ya, bukan alat vital. Nah, ginjal itu adalah organ yang besarnya kira-kira 11-12 cm, bentuknya seperti kacang merah, makanya orang-orang berbahasa Inggris menyebutnya kidney bean. Ya, kacang ginjal, nah, karena bentuknya seperti ginjal. Nah, dia ada di pinggang bagian belakang. Nah, ginjal ini punya banyak fungsi ya. Salah satu yang paling utama adalah menyaring. Apa yang disaring? Darah. Satu hari dia menyaring darah itu sekitar 1,2 liter 1,2 liter darah per menit, dan menghasilkan sekitar 125 cc urin per menit. Satu hari itu darah ngelewatin ginjal tuh bisa 350 kali, ya, bukan main-main. Nah, makanya satu hari itu urin yang diproduksi itu sekitar 180 sampai darah yang disaring itu 180 sampai 200 liter per hari, menghasilkan sekitar 1,5 sampai 2 liter urin per hari, ya. Nah, kemudian fungsi ginjal yang lain adalah menghasilkan hormon. Ya, hormon pertama adalah namanya eritropoietin, hormon untuk memproduksi sel darah merah. Makanya orang yang punya masalah gagal ginjal, kemampuan menghasilkan hormon eritropoietinnya terganggu. Eritropoietin itu disingkat EPO ya. EPO, bukan kepo ya. Kalau kepo tuh kepengen tahu ya. Nah, makanya orang yang punya masalah gagal ginjal sering mengalami anemia. Jadi pas dicek matanya itu agak merah muda, pink-pink begitu karena kurang darah. Kemudian hormon lain yang diproduksi ginjal adalah hormon renin. Hormon ini mengatur tekanan darah. Dan yang ketiga adalah kalsitriol atau vitamin D3, vitamin D yang aktif ya di dalam tubuh kita. Nah, vitamin D sendiri kan berfungsi untuk kekebalan tubuh, untuk kesehatan tulang dan gigi, baik tulang dan giginya tulang dan giginya opung, tulang dan giginya mangboru, yaitu untuk orang Batak ya, artinya tulang dan gigi semua orang. Nah, jadi kita sudah tahu sekarang bahwa kalau ginjal bermasalah, maka banyak sekali masalah dalam tubuh kita yang akan bermunculan. Nah, karena itu saya ingin mengingatkan Anda kebiasaan-kebiasaan yang bisa membuat ginjal bekerja lebih keras, malah nanti merusak ginjal. Apa aja itu? Yuk kita belajar sama-sama. Yang pertama adalah kurang air putih. Ya, kebutuhan kita akan air putih satu hari adalah sekitar 30 cc per kilogram berat badan. 30 cc per kilogram berat badan. Saya tidak menganut 2 liter per hari ya, karena tiap-tiap orang beratnya beda, berarti kebutuhan airnya beda. Orang dengan berat 90 kilo itu butuh 2,7 liter air putih, orang dengan berat 60 kilo 1,8 liter air putih. Saya minta tidak termasuk kopi, tidak termasuk teh, supaya ginjal punya cadangan air yang baik untuk membantu mengencerkan darah secara alami. Jadi itu, nah kenapa saya mengingatkan ini? Karena banyak di antara kita yang kalau sehari-hari itu air putihnya kurang. Contoh nih, pagi-pagi Anda sarapan, ya, minum air putihnya berapa banyak? Mungkin 1 gelas, 200 cc. Kemudian sekitar jam 10 Anda haus, minum air berapa banyak? 1 gelas, 200 cc. Nanti siang makan, minum apa? Minum es campur, minum jus buah-buahan, ditambah air putih 1 gelas 200 cc, berarti 3 kali 200. Sore Anda mungkin malah minum minuman kemasan ya, nggak minum air putih. Nanti malam, habis makan malam Anda minum air putih 1 gelas 200 cc, udah 4. Nanti malam mau tidur 1 gelas lagi, 5 gelas 200 cc. Oke, saya tambahlah 1 gelas jadi 6 kali 200 cc, 1,2 liter. Kalau Anda beratnya 70 kilo dikali 70 kilo, maka dikali 30 cc berarti Anda butuh 2,1 liter, sementara Anda hanya meminum 1 liter air putih setiap hari. Kira-kira apa yang terjadi pada ginjal? Bekerja lebih berat kan? Nggak kelihatan dalam satu hari, tapi begitu dihitung dalam hitungan tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tahu-taunya umur 35 tahun, ditambah dengan kebiasaan yang lain, tiba-tiba ginjal Anda bermasalah. Saya akan nakut-nakutin, saya ingatkan bahwa
minum air putih cukup. Nanti kalau Anda punya botol takar, Anda butuh 1 hari berapa liter air yang harus Anda minum. Sesuaikan dengan berat badan Anda. Oke, yang pertama. Yang kedua adalah kebiasaan meminum minuman berenergi. Nah, ini adalah kebiasaan yang muncul beberapa tahun terakhir dan bukan dari zaman dahulu kala ya. Mungkin sejak 20 tahun terakhir kita semakin sering dengan minuman berenergi. Sebelumnya minuman elektrolit kan. Nah, sekarang minuman berenergi. Nah, minuman berenergi ini isinya apa sih? Yang pertama adalah kafein ya. Kedua gula, dan ketiga kafein, gula, dan ditambah dengan vitamin B kompleks. Nah, tapi yang masalah adalah semuanya sintetis. Kafein itu sendiri kalau berada dalam kopi itu memberikan manfaat kesehatan, malah membantu mencegah penggumpalan darah, malah membantu menurunkan asam urat, malah membantu kontrol gula darah. Kafein yang asli 1,3-trimetilsantin, 1,35 atau 1,37 ya, saya lupa. Trimetilsantin lah ya yang ada di dalam kopi itu malah membantu kesehatan. Tapi kalau kafein sintetis tidak. Nah, apakah kita nggak boleh minum minuman sintetis? Ya nggak apa-apa dong, sekali-sekali aja kalau kita memang sedang dalam kebutuhan mendesak. Tapi kalau dijadikan minuman harian, ini yang berbahaya buat ginjal, dan saya sudah nggak sekali 2 kali ketemu yang seperti ini. Ya setiap hari kalau nggak minum minuman berenergi kayaknya badannya nggak enak. Nah, saya minta Anda mengubah kebiasaan dengan kalau memang butuh energi tambahan ya, Anda bisa gunakan kafein yang natural aja, kopi asli aja, kopi tubruk, nanti pakai manisnya gula aren aja yang asli, atau pahit juga lumayan Kak. Tinggal lihat saya aja ya. Oke, itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah minuman kemasan bergula tinggi. Gula sendiri dipakai dalam industri makanan dan minuman. Dalam hal ini minuman itu tujuannya salah satunya selain sebagai perasa membuat otak itu ngerasa nyaman. Kedua, gula itu sendiri punya kemampuan untuk sebagai pengawet. Jadi dia bisa tahan lebih lama di toko atau di dalam rak, namanya shelf time-nya panjang gitu. Makanya gula menjadi salah satu favorit dalam dunia industri. Tapi kalau kita terlalu banyak minuman bergula ya, baik minuman di kotak maupun minuman dalam kemasan, sasetan, kemudian juga gula yang beneran, gula pasir, sirup, susu kental manis, itu secara otomatis menyebabkan ginjal kita bekerja lebih berat karena gula itu meningkatkan kekentalan darah. Ya, ketika darah menjadi lebih kental, tentu ginjal lebih berat dalam menyaring darah yang kental tadi. Karena itu hindari minuman kemasan yang bergula tinggi. Kalau Anda memang butuh manis, minumlah smoothie buah asli atau pakai pemanis dari madu atau gula aren ya. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat adalah minuman beralkohol. Ini adalah mungkin nggak bagi yang tidak terbiasa sih nggak masalah, tapi di berbagai daerah di Indonesia, apalagi sekarang juga ada tren tersendiri di mana minuman beralkohol itu adalah namanya social drink. Kalau dulu mungkin selain social juga cultural drink ya, minuman kultural. Tapi minuman beralkohol ini juga bisa mengganggu fungsi ginjal karena dia mengganggu proses penyaringan darah pada ginjal. Sehingga kalau menjadi ritual harian minum minuman beralkohol, ini nanti dalam jangka waktu panjang itu bisa menyebabkan fungsi ginjal menjadi terganggu. Jadi saya tidak sarankan untuk Anda rutin mengkonsumsi alkohol ya. Artinya mulai sekarang coba tolong ditukarlah. Start dengan mengurangi volumenya dan kedua mengurangi frekuensinya. Ya, jadi misalnya tadinya biasanya seminggu 5 hari, jadi seminggu 3. Tadinya 1 gelas jadi setengah. Dikurangi dulu ya. Saya nggak sarankan nanti lama-lama hanya weekend drink aja. Itu sih saya sarankan paling nggak begitu ya. Nah, kemudian sekarang kita pindah ke makanan. Makanan apa yang memperberat kerja ginjal adalah pertama makanan tinggi lemak olahan. Lemak olahan itu makanan yang seperti makanan tinggi lemak dan makanan olahan. Ya, misalnya yang terdapat dalam burger, yang terdapat dalam sosis, yang terdapat dalam nugget, kemudian juga keju. Apalagi nanti cara masaknya digoreng. Digorengnya dalam lagi ya. Jadi makanan ini memperberat kerja ginjal ya. Jadi makanan berlemak baik dalam makanan olahan tadi ataupun makanan berlemak dalam bentuk santan, misalnya dalam bentuk rendang, dalam bentuk gulai,
sekali-sekali sih oke lah, tapi saya pernah ketemu orang ya yang setiap hari itu mesti ada kuah rendangnya atau kuah santannya, apalagi pakai nasi, ada yang seperti itu. Nah ini punya potensi risiko berbahaya buat ginjal ya. Jadi saya minta untuk hindari makanan seperti ini, bukannya tidak boleh, tapi bukan untuk harian. Oke, kemudian makanan yang tinggi garam ya, baik garam beneran atau garam sintetis seperti MSG. Ya, MSG itu terdapat dalam berbagai makanan olahan juga. Tadi misalnya makanan yang diawetkan, ya, misalnya burger, sosis, keju, kemudian nougat itu juga ada MSG-nya. Kemudian seringkali juga pada saat kita jajan itu orang itu di dalam kuah bakso atau kuah soto itu sudah masukin VC-nya udah banyak sekali. Waspada. Jadi artinya namanya pedagang tentu ingin membuat makanannya lebih enak, tapi kadang-kadang nggak semua pedagang itu menerapkan aturan main yang tepat soal MSG. Apalagi ntar garam ya. Saya minta untuk Anda apalagi yang sudah punya tanda-tanda kolesterol, diabetes, kemudian hipertensi, tolong perhatikan makanan Anda, tolong perhatikan asupan garam Anda. Kalau sampai kejadian terginjalnya bermasalah, wah repot deh ya. Kemudian yang berikut adalah yang ketujuh adalah kurangnya makan buah-buahan. Nah ini adalah bagian yang penting dalam kehidupan kita, di mana makan buah-buahan itu ya, khususnya buah-buahan yang membantu mengontrol tekanan darah seperti melon, kemudian semangka, kemudian timun, itu sangat membantu kesehatan kita, termasuk membantu membuka pembuluh darah. Masih banyak lagi buah-buahan yang membantu membuka pembuluh darah ya, sehingga ketika pembuluh darahnya terbuka, kerja ginjal bisa menjadi lebih ringan. Kemudian buah-buahan juga mengandung banyak serat larut yang bisa memperlambat kenaikan kolesterol, membantu memperlambat trigliserida, di mana kolesterol trigliserida yang terlalu tinggi ini juga menyebabkan masalah pada ginjal. Ya, jadi saya ingatkan Anda untuk makan buah-buahan 3 kali sehari. Jadi lupakan kebiasaan lupa makan buah-buahan. Ingat ya, lupakan kebiasaan lupa makan buah-buahan. Karena ada kebiasaan yang tidak baik. Yang baik adalah ingat makan buah-buahan. Kemudian penggunaan obat yang tidak rasional. Banyak sekali, tapi beberapa yang paling sering adalah penggunaan obat tidak rasional. Ini poin ke-8 ya, adalah obat-obatan anti nyeri. Obat-obatan anti nyeri misalnya Anda punya masalah sakit pinggang, ya, Anda sakit lutut, kemudian Anda mengkonsumsi obat ini untuk harian gitu ya. Baik golongan steroid maupun non-steroid. Keduanya ini bisa menyebabkan masalah pada ginjal, dan bukan hanya pada ginjal, tapi pada lambung Anda, pada liver Anda, pada gula darah Anda juga bisa naik ya. Terlebih pada saat ini, pada video ini kita bahas adalah tentang ginjal. Jadi kalau memang Anda punya masalah nyeri, tolong konsultasikan sama dokter Anda, apa sih akarnya. Jadi jangan hanya masalah Anda mengobati dengan gejalanya. Misalnya ternyata Anda punya masalah pada pinggang, mungkin pinggang Anda mengalami spasme otot, kekencengan, atau misalnya demikian juga spasme otot pada lutut, di mana dengan terapi sederhana, mungkin dengan Anda berkunjung ke fisioterapi, itu bisa diselesaikan masalah itu. Jadi bukan hanya mengandalkan obat-obatan ya. Nah kemudian penggunaan obat-obatan yang tidak rasional lagi adalah misalnya penggunaan antibiotik. Ini juga toksik pada ginjal. Penggunaan antibiotik bisa melebihi batas ya, karena mungkin kondisi, misalnya Anda dirawat karena infeksi berat, jadi harus menggunakan antibiotik jangka panjang di rumah sakit ya, barangkali. Tapi tentunya harusnya setelah itu Anda mengkonsumsi namanya probiotik ya. Probiotik misalnya lactobacillus ya, atau yogurt tapi yang plain, untuk membantu menyeimbangkan biota di dalam usus Anda, untuk membantu meringankan kerja tubuh Anda. Tapi kalau Anda memang kebetulan seperti itu, coba nanti konsultasikan dokternya. Ingat-ingat nih peristiwa ini. Nah, ada juga orang yang mengkonsumsi antibiotik itu tidak rasional. Jadi apa-apa dia beli sendiri antibiotik. Nah, ini yang berbahaya buat ginjal ya. Kemudian ke-9 adalah kebiasaan duduk terlalu lama. Apalagi ketika kita berada dalam situasi work from home ya. Jadi banyak sekali pekerjaan yang dilakukan di rumah di 2 tahun terakhir ini, sejak tahun 2020-2021 ya terutama ya, itu banyak sekali pekerjaan dilakukan di rumah, dan kemudian juga tidak bisa ada akses ke tempat olahraga ya.
Dan ketika duduk satu hari 7 sampai 8 jam untuk melakukan pekerjaan, itu sirkulasi darah menjadi lambat. Ini yang mengganggu fungsi dari ginjal itu sendiri. Karena ketika duduk diam, pembuluh darahnya menutup, tidak membuka, ya, tidak membuka. Nah, kalau misalnya pembuluh darahnya tidak membuka, berarti jumlah darah di dalam tubuh kita kan volumenya sama, ya. Asumsi misalnya 4,5 liter, ya, atau 5 liter. Kalau misalnya kebuka, berarti kan sirkulasi. Kalau kebuka kan sirkulasinya kan bagus, yang masuk ke ginjal juga bagus 5 liter itu. Kalau tidak, sirkulasi darah itu menjadi terganggu, malah tekanan darah bisa menjadi naik, ya. Apalagi nanti kalau udah mah duduk di rumah, Anda mengkonsumsi makanan-makanan yang turut mengentalkan darah tadi, makan yang digoreng, makan yang bersantan, minum gula, lengkap itu. Jadi perhatikan bahwa bukannya tidak boleh bekerja dengan duduk, tapi bahwa kalau duduk tanpa melakukan aktivitas apapun yang seperti aktivitas fisik, itu nanti memperberat kerja ginjal. Nah, kemudian yang ke-10 yang terakhir adalah tidur terlalu malam. Ini mungkin juga karena kebiasaan dengan penggunaan gadget. Jadi kita bisa nonton gadget atau nonton film Netflix atau nonton drama Korea atau apapun, dan dimana cahaya dari barang-barang digital ini yang masuk ke dalam mata itu mengganggu produksi hormon melatonin. Nah, ketika ada cahaya, melatonin tidak keluar. Melatonin adalah hormon yang terproduksi ketika tidak ada cahaya. Nah, ketika tubuh kita memproduksi melatonin, kita ngantuk, dan pada saat kita tidur itu kita merangsang produksi growth hormone atau hormon pertumbuhan yang penting buat regenerasi. Jadi sekitar jam 11 malam, maksimal jam 12 saya sarankan sudah tidur, dan jam 6 jam 7 pagi sudah bangun lagi dan untuk mulai aktivitas sehat kembali. Demikian adalah 10 kebiasaan yang bisa mengganggu kerja ginjal. Mudah-mudahan Anda bisa ambil manfaatnya dan kemudian dipraktekkan. Semoga Anda bisa menjadi sehat, dan saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati, melindungi Anda, menyinari Anda dengan wajahnya, memberi Anda kasih karunia. Tolong dibagikan videonya kepada saudaranya, temannya, rekannya, kerabatnya, dan kemudian tolong klik like-nya dan kemudian subscribe bagi yang belum. Dan salam sehat untuk Anda.